Perkenalkan, nama saya Ainun Inayah. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Ternate melawan Portugis. Awal mula Portugis sampai di Ternate. Setelah berhasil menguasai Malaka, bangsa Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521 dan memusatkan aktivitasnya di Ternate. Latar belakang perlawanan Ternate. Tidak berselang lama setelah Portugis sampai di Kepulauan Maluku, Spanyol memasuki Kepulauan Maluku dan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan persaingan, dilaksanakan Perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Portugis tetap di Maluku dan Spanyol ke Filipina. Dengan adanya Perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dan berupaya untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Kedudukan Portugis juga semakin mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Jalan pertempuran beserta tokoh-tokohnya. Pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun dan dilakukan pada tahun 1570 bertepat di Benteng Sao Paulo. Pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Khairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis. Perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah, putra Sultan Khairun. Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Sekian dari saya, terima kasih. Perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena kesultanan-kesultanan Islam yang lain juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopes menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Akibatnya, aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyaknya pedagang Islam yang merasa dirugikan. Akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak Erpatah mengirim pasukan di bawah Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Perlawanan rakyat Demak tersebut dipimpin oleh Pati Unus. Pati Unus melancarkan serangan pada tahun 1512 Masehi dan 1513 Masehi dengan kekuatan 100 kapal dan lebih dari 10.000 prajurit Adipati Unus menyerang Portugis. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan dan belum berhasil. Kemudian pada tahun 1527 Masehi, tentara Demak kembali melancarkan serangan terhadap Portugis yang mulai menanamkan pengaruh di Sunda Kelapa. Di bawah pemimpinan Fatahillah, tentara Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta. Kronologi perlawanan Aceh terhadap Portugis. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Tetapi, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena sifat-sifat dan niat-niat jahat bangsa Eropa
Eropa mulai terkuak dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada 1511, maka terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dengan pedagang-pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim segera mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju. Melihat kemajuan Aceh ini, Portugis selalu berusaha menghancurkannya, tetapi selalu menemui kegagalan. Jalan perlawanan Aceh terhadap Portugis pada tahun 1523 melancarkan serangan di bawah pimpinan Henry Guez dan diteruskan oleh De Souza pada tahun berikutnya. Namun, perlawanan yang dilakukan selalu menemui kegagalan. Maka, untuk melemahkan Aceh, Portugis melancarkan serangan dengan mengganggu kapal-kapal dagang Aceh. Selain mengganggu perdagangan rakyat Aceh, Portugis juga ingin merampas kedaulatan Aceh. Hal itu membuat rakyat Aceh marah dan akhirnya melakukan perlawanan. Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain: 1. Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat. 2. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang Muslim di Jawa. 3. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. 4. Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Semangat rakyat Aceh untuk mengusir Portugis dari Aceh sangatlah besar. Puncaknya adalah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda mencoba menambah kekuatan dengan melipat gandakan kekuatan pasukannya. Angkatan laut diperkuat dengan kapal-kapal besar yang berisi 600 sampai 800 prajurit. Pasukan kavaleri dilengkapi dengan kuda Persia. Menyiapkan pasukan gajah dan milisi infanteri. Perlawanan terus dilakukan. Pemusuhan antara Aceh dan Portugis berlangsung terus, tetapi sama-sama tidak berhasil mengalahkan. Sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC tahun 1641. VOC bermaksud membuat Malaka menjadi pelabuhan yang ramai dan ingin menghidupkan kembali kegiatan perdagangan seperti yang pernah dialami Malaka sebelum kedatangan Portugis dan VOC. Kemunduran Aceh mulai terlihat setelah Iskandar Muda wafat dan penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani 1636 sampai 1841. Pada saat Iskandar Thani memimpin Aceh masih dapat mempertahankan kebesarannya. Tetapi setelah Aceh dipimpin oleh Sultan Safiatuddin 1641 sampai 1675, Aceh tidak dapat berbuat banyak mempertahankan kebesarannya. Penyebab perlawanan Aceh terhadap Portugis dapat diketahui dan disimpulkan bahwa ada dua sebab mengenai mengapa rakyat Aceh melakukan perlawanan kepada Portugis. Pertama,
Portugis oleh rakyat Aceh dianggap sebagai saingan mereka, khususnya di dalam perihal perdagangan di kawasan sekitar Selat Malaka. Kedua, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Masyarakat Aceh sangat tidak bisa menerima hal ini. Hal tersebut dikarenakan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam. Ketiga, rakyat Aceh ingin sekali mematahkan kekuatan Portugis di daerah Asia Tenggara. Tokoh-tokoh perlawanan Aceh terhadap Portugis. Di antara raja-raja kerajaan Aceh yang melakukan perlawanan adalah 1. Sultan Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. 2. Sultan Alauddin Riayat Shah 1537 sampai 1568 berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. 3. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Akhir perlawanan Aceh terhadap Portugis. Menyadari bahwa kekuatan Aceh semakin besar dan besar, tidak ada cara lain selain menarik semua pasukan dari tanah Aceh. Portugis akhirnya menyerahkan harta benda yang mereka rampas, yang ternyata juga berhasil dirampas oleh orang Aceh sendiri. Itulah yang akhirnya menjadi pelajaran bagi Portugis, bukan untuk meremehkan kekuatan rakyat Indonesia, yang notabene bisa menjadi kekuatan biasa jika mereka berkumpul dan bertarung bersama.